Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Kita memasuki minggu yang terakhir dalam bulan Oktober, ya. Saya percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan di tengah situasi yang sukar dan sulit pun selalu nyata. Bahkan jika kita tidak menyadari, Tuhan tidak mengabaikannya karena Dia setia. Mazmur 121 membandingkan kalau orang mencari pertolongan dari sini dan sana, maka pemazmur berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada Tuhan, penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Sesungguhnya Tuhan bukanlah seperti seorang satpam, tetapi kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan kita. Itu kebaikan yang tidak jarang atau seringkali bahkan diabaikan, dilupakan oleh anak-anaknya. Dia memelihara, memperhatikan kita. Bahkan jika kita tidak mengingat Dia, Dia tetap mengasihi kita. Ini sebuah hal yang luar biasa. Tentu kedewasaan akan membuat kita juga mengimbangi kebaikan Tuhan dengan berlaku setia di hadapannya. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus mengingatkan kita untuk hidup mengembangkan potensi karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita masih ada di bagian menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Ya. Saksi Kristus yang berkualitas berarti bahwa tidak saja kita bicara, tidak saja kita menyampaikan sebuah pesan, tetapi bagian seluruh hidup kita juga menjadi sebuah kesatuan yang mendukung. Supaya jangan orang berkata bahwa hanya ngomongnya yang benar, tapi perbuatannya tidak. Itu sesuatu yang sangat bertolak belakang. Karenanya menjadi saksi yang berkualitas itu, kita mau lihat ini, sebagian sudah kita lihat kemarin, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berkualitas. Pertama, hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Panggilan yang Allah berikan bagi kita. Kemudian bertumbuh menjadi makin dewasa. Orang walaupun pintar, kalau dia kekanak-kanakan, itu akan mengedepankan sikap egoisnya. Mau menang sendiri, mau benar sendiri. Tapi orang yang dewasa bisa menerima hal yang berbeda dari dirinya dan tetap mengasihi. Bahwa kita diciptakan tidak satu jenis yang sama, tetapi kita diberikan kesanggupan dan karunia yang berbeda-beda. Jadi jangan memaksa orang untuk jadi sama seperti Anda. Tetapi di dalam keberagaman itulah kita bisa menerima selama satu dengan yang lain hidup mengasihi Tuhan, berpedoman dengan firman Tuhan. Keberagaman adalah sesuatu yang memang datang dari Tuhan di atas dasar kebenaran firman, di atas kesatuan kasih. Hidup dewasa berarti kita juga bisa menerima orang-orang yang bahkan mungkin menentang kita karena tidak tahu, tidak mengerti, atau ada informasi yang salah tentang kita. Menghadapi orang-orang yang menentang kita tidak membuat kita harus hidup dengan ceroboh dan sembrono. Dan kehidupan yang berkualitas adalah selama kita berpegang pada kebenaran firman, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran firman. Karena Alkitab berkata semua akan berubah, semua pasti berubah. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Sehingga nilai dan kebenaran firman bisa dijadikan pegangan dalam situasi apapun. Di tengah pandemi, di tengah kelimpahan, di tengah kekurangan, di tengah sakit penyakit. Tuhan ingin kita berpegang pada firman-Nya. Ketika kita menggunakan seluruh otoritas kita terhadap orang-orang yang ada di dalam wewenang kita, kita berpegang pada firman. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, sebab Alkitab dalam Efesus selalu bicara tentang orang-orang yang ada di bawah otoritas. Meskipun kemudian pada ayat berikutnya firman Tuhan juga bicara kepada orang yang ada di atas. Tetapi selalu yang diutamakan adalah orang yang ada di bawah otoritas. Entahkah itu anak, entahkah itu istri, entahkah itu hamba. Sehingga ketika seorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga supaya dia tidak bereaksi buruk dan menjadi seorang yang merusakkan rancangan Allah dalam hidupnya, maka dia bisa bertumbuh
memandang bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan dia pada sebuah otoritas dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam keseharian, di bawah pemerintahan tertentu. Bahkan di dalam konteks zaman itu, di bawah pemerintahan yang lalim dan penguasa, anak-anak Tuhan harus hidup menjadi terang. Jangan hanya pada situasi yang baik, tapi di kala keadaan buruk pun Tuhan ingin kita berpegang pada firman-Nya. Dan kemudian baru dalam Efesus, entahkah pasal 5, pasal 6 berbicara tentang orang yang memiliki otoritas. Supaya tidak menyalahgunakan, supaya tidak membuat hal-hal yang kisru. Meskipun dia seorang pemimpin atau pemegang otoritas. Dia bicara kepada suami, bicara kepada orang tua, bicara kepada tuan dan majikan. Saudara lihat, itu sesuatu yang Alkitabiah. Berpegang pada firman, apapun posisi dan profesi kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang berkualitas adalah kita harus membangun hidup yang menjadi berkat. Untuk apa sebuah kualitas yang baik kalau tidak berguna? Tidak sedikit barang berkualitas, tetapi tidak bisa digunakan. Baik orang yang menggunakannya, ataupun terlalu sulit, terlalu rumit, dan memang sepertinya tidak berguna. Hanya jadi pajangan. Oh itu barang hebat, oh itu sesuatu yang mahal. Tapi tidak ada orang yang bisa menikmatinya. Sehingga hidup menjadi berkat adalah bagian berikutnya dari kehidupan seorang saksi yang berkualitas. Dari apa kita melihatnya, mengukurnya? Dari perkataan-perkataan firman. Dia hidup sebagai seorang yang bersaksi dan menyaksikan, memperkatakan firman Allah. Sekali lagi kembali kepada firman. Kalau kita bicara banyak, juga kembali kepada firman. Karena firman adalah pusat kehidupan kita. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita harus tahu bahwa memperkatakan firman itu membuat hidup kita selaras dengan Tuhan, pencipta, penebus, penguasa hidup kita. Kemudian kita sampai pada bagian yang kedua, dan saya akan selesaikan sampai bagian yang ketiga. Sikap dan gaya hidup yang murah hati. Dan menjadi saksi Kristus melalui pekerjaan atau profesi kita. Nah inilah yang kita mau lihat. Ini kemarin. Ada orang yang kalau bersaksi tentang dirinya terus. Tapi kita belajar dari tulisan Dr. Lukas. Dia menuliskan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, dan yang dilakukan Yesus dalam hidupnya. Itu sebuah patokan. Kalau kita bersaksi, jangan tentang dirimu, tetapi tentang Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Beda besar ya. Bisa membedakannya Bapak Ibu? Bicara tentang saya atau bicara tentang Tuhan yang berkarya di dalam saya, Tuhan yang berkarya melalui saya. Fokusnya adalah tentang Tuhan. Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Hanya tentang Dia. Kalau itu bersinggungan dengan kita, ada irisan kecilnya, maka kita bisa berkata, karyanya di dalam saya, perbuatannya di dalam saya, kebaikannya melalui saya. Waktu Anda mengulurkan tangan menolong orang lain, Anda bisa berkata, itu semua datangnya dari Tuhan melalui saya. Sehingga kita tidak mengambil kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Sikap dan gaya hidup yang murah hati, kita mau lihat. Apakah gambar ini bisa juga memberi inspirasi buat kita? Ya. Ada ketulusan di sana, ada kerelaan di sana. Kehidupan yang murah hati bukan berarti boros dan foya-foya, tetapi punya prinsip-prinsip tertentu. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 saja. Meskipun Anda bisa membaca sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, 2 Korintus 8 ayat 1. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat,
dalam pelbagai penderitaan. Kalau kita mencernanya dengan perlahan dan dengan seksama, kita akan kagum. Selagi di saat dicobai dengan berat, bukan dalam situasi yang tidak ada pencobaan, dicobai dan bukan ringan, tapi cobaan yang berat. Dalam berbagai-bagai penderitaan. Bukan satu jenis penderitaan. Bukan bicara tentang satu hal yang menyusahkan, tetapi dalam pelbagai penderitaan. Bisakah kita bisa membayangkan? Ketika orang ada dalam situasi seperti ini, pada umumnya manusia biasa yang tidak menerima kasih karunia Tuhan seperti jemaat di Makedonia akan menjadi orang yang egois, akan menjadi orang yang menarik diri dari orang banyak, akan membuat orang yang tenggelam dan menyembunyikan diri dalam duka cita dan penderitaannya. Dan dia akan berkata, masa engkau tidak tahu kesusahan saya? Masa kalian tidak mengerti kesusahan saya? Pahami saya. Banyak orang ingin meminta belas kasihan di saat dia mengalami keadaan seperti ini. Tetapi tidak demikian dengan jemaat di Makedonia. Orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, di tengah pencobaan yang hebat, di tengah penderitaan yang banyak, mereka bersuka cita. Saudara bisa bayangkan, apa yang membuat mereka bisa hidup seperti ini? Bukankah ini sebuah kehidupan yang menginspirasi kita? Kalau orang berkata, kalau aku punya ini dengan berlimpah baru aku bersuka cita. Ternyata tidak begitu. Kuncinya adalah orang ini menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima. Anugerah bicara tentang sesuatu yang kita tidak layak menerimanya. Dan Tuhan tidak wajib memberikannya. Tapi kalau kita menerimanya, itulah anugerah. Jangan menuntut. Jangan memaksa. Karena anugerah bukanlah sebuah keharusan dari Tuhan untuk saya. Tetapi Dia berlimpah kasih setianya. Sehingga saya tidak perlu iri dengan orang lain. Anda tidak perlu iri dengan orang lain. Karena Anda berkata, ini juga anugerah buat saya. Dia juga menerima anugerah. Mengejar Tuhan, mencari wajahnya. Bahkan seperti Tommy Tine berkata, menjadi pemburu-pemburu Tuhan. Apa yang Anda buru dari Tuhan? Berkatnya? Enggak. Perkenanannya. Wajahnya. Sehingga kita berdoa bukan untuk kita semata-mata. Tapi kita berdoa supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Memahami Tuhan lebih lagi. Bisakah saya berkata, saya sudah berdoa 1 jam, sudah cukup? Sejujurnya Anda menikahi seorang wanita atau pria yang sudah sekian belas puluh tahun. Kadang-kadang Anda juga tidak memahami dia sepenuhnya. Bagaimana mungkin Anda bersekutu dengan Tuhan dan menganggap sudah cukup hanya 1 minggu 1 kali? Sehingga Rasul Paulus, seorang yang menerima banyak pewahyuan itu, selalu berkata, bahkan sampai akhir hidupnya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengalami persekutuan dengan Tuhan. Apakah Anda memiliki kerinduan yang sama? Saya percaya jemaat di Makedonia mengawalinya dengan hidup yang merindukan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sehingga mereka mendapat kasih karunia. Kalau Anda melihat orang-orang di Makedonia dan berkata, kasihan ya, sudah Kristen yang setia, tapi menderita, banyak pencobaan. Itu pandanganmu, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan mereka bersuka cita, bahkan meluap. Saya lanjutkan kalimatnya, meskipun mereka sangat miskin. Kemiskinan tidak menghalangi orang untuk hidup bersuka cita. Katakan amin, saudara. Memang orang berkata, kalau nggak punya uang, nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau hanya itu berpendapat pandangan Anda akan mengalami hidup yang kasihan, menderita. Alkitab mengajarkan kita bahwa di tengah kemiskinan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami,
mereka masih bisa bersuka cita. Sejujurnya, kekayaan tidak selalu otomatis membuat orang bersuka cita. Meskipun kita bisa membelanjakan kebutuhan kita, bahkan keinginan kita, tetapi kemiskinan tidak berarti bahwa Anda kehilangan anugerah untuk bersuka cita. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau manusia tidak punya sesuatu yang baik di dalamnya, kalau situasinya dalam kondisi yang buruk, prihatin, dan tidak ada hal yang mulia di dalam dia, kita bisa berkata, apalagi yang diharap dari orang seperti ini? Maaf kata ya, sudah dalam keadaan tertekan, menderita, sifatnya jelek, perangainya jelek, responnya jelek, pandangannya dengan orang jelek, bicaranya jelek, pikirannya jelek. Apa yang diambil dari orang seperti ini? Apakah ini memuliakan Tuhan? Mengerikan, menyedihkan. Tapi orang-orang di Makedonia, di tengah keadaan yang sangat berat, di tengah kemiskinan, mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Ingatkan dirimu untuk bersuka cita, untuk menjadi murah hati, tidak bergantung dengan kaya atau miskin, tetapi dari kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya tidak ingin menyinggung siapapun dan saya tidak bermaksud apapun, tapi hanya ingin mengingatkan kita bahwa jika kita beranggapan kemiskinan adalah menghalangi saya untuk bersuka cita, menghalangi Anda untuk bersuka cita dan berkemurahan, Anda keliru. Karena nilai-nilai hidup dari dunia yang dipegang. Tapi ingatlah akan firman Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya mau lanjutkan ayat yang berikutnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mau jadi berkat melampaui kapasitas atau keadaan mereka. Bukankah kita bisa berkata sebetulnya manusia baru menggunakan 10% saja dari apa yang dia punya. Potensi-potensinya. Sehingga kalau kita berkata aku nggak bisa, orang akan berkata itu cuma malas. Yang ngomong bukan saya, hanya mengutip kata-kata orang. Yang bisa menerobos anggapan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya terbatas. Tapi Tuhan bisa bekerja di dalam kita. Orang yang bahkan tidak melibatkan Tuhan pun bisa menggali potensinya lebih dari 10%. Sehingga jangan membiarkan otak kita, kemampuan yang orisinil, kemampuan yang tidak diasah. Pernah mendengar lelucon itu kan? Ini bukan lelucon rasis. Dalam sebuah pameran ada orang melihat kok ini otak yang dihargai mahal. Kok ini agak murah dan ini paling murah. Dan kemudian lihat ada yang paling mahal. Ternyata diselidiki yang mahal itu masih orisinil katanya. Nggak pernah dipakai. Kita sering beli barang yang orisinil, yang belum pernah dipakai. Kalau mobil mungkin 0 km, motor 0 km, barang buka kemasan pabrik, nggak ada belum jam terbangnya dipakai. Oh kita pikir ini barang mahal. Tapi kalau dari diciptakan sampai saat itu tidak pernah digunakan, ya menyedihkan. Oke lah, kalian nggak tahu nanti tanya saya apa maksudnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain meskipun mereka miskin sekali. Nah, ini salah satu gambar tentang jemaat di Makedonia ya. Kalau Anda search, Anda menemukan ini. Ada inspirasi indah dari hidup mereka, dipedomani dengan prinsip bahwa mereka adalah bendahara Tuhan. Bahwa kepunyaan kita sebetulnya adalah milik Tuhan. Nah, di sini kuncinya saudara. Bahwa apa yang kita punya sebetulnya milik Tuhan.
Dan kita bukanlah pemilik, tetapi kita penilik, pengelola. Sehingga kalau Tuhan menghendaki apa yang Dia punya dalam hidup kita untuk melakukan satu hal yang Dia inginkan, maka kita harus melakukannya. Karena kita pengelola. Sebab hidup kita telah dibeli, ditebus, menjadi milik kepunyaannya. Ingatlah Efesus pasal 2, supaya kita melakukan hal yang baik, yang benar, seperti Allah telah sebagaimana Allah mempersiapkannya bagi kita. Dia sudah merancang kita, menyelamatkan kita, supaya kita bisa menjadi terang yang bercahaya, kebaikan yang memancar bagi orang, di mana Allah menghendakinya. Anda tidak bisa jadi pelit dan egois kalau mengerti prinsip ini, bahwa kepunyaan kita adalah milik Tuhan. Waktu kita adalah milik Tuhan. Nyawa kita adalah milik Tuhan. Satu waktu Tuhan berkata, pulang nak. Kita akan pulang. Anda nggak bisa mempertahankannya dengan obat-obatan, dengan tindakan medis, dengan segala upaya, dengan segala rayuan. Jika Tuhan berkata pulang nak, Anda akan pulang. Sehingga pulang ke rumah Bapa bukanlah sebuah aib. Betul? Yang penting adalah sebelum waktunya tiba, mari kita kerjakan bagian kita. Mari kita selesaikan tugas kita. Ingatlah, kita diselamatkan dan diutus seperti domba di tengah serigala. Sehingga memakai berkat yang diterima untuk berkontribusi dalam penjangkauan dan pemuritan jiwa-jiwa. Waktu orang-orang di Yerusalem, dari mana Injil pertama kali dikabarkan di sana, mengalami kesusahan, disampaikan kepada jemaat di Makedonia dan jemaat-jemaat yang lain. Mereka spontan berkata kepada para rasul, kami ingin juga menjadi berkat bagi mereka, karena kami telah menerima keselamatan dari firman yang disampaikan mulai dari sana. Mereka mengerti bahwa apa yang mereka terima berasal dari Tuhan. Keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan mereka mau menjadi orang yang mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di Yerusalem. Jemaat yang mula-mula ada. Dari mana Injil diberitakan ke seluruh dunia, termasuk ke Makedonia. Sehingga mereka ingin menolong dan menjadi berkat buat mereka. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka penuh dengan kemurahan hati. Yang kedua, apa yang dipunyai oleh jemaat di Makedonia? Mereka memiliki gaya hidup yang bersukacita. Apa sih sukacita itu? Apakah kalau kita punya banyak, terhalang nggak tuh receivernya ya? Atau baterainya sudah kurang? Bisa diklik nggak? Oke. Ayat yang kedua kita lihat. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kalau meluap berarti sudah penuh kan? Apa yang meluap itu berarti di dalamnya sudah penuh. Roma pasal 14 ayat 17 kalau kita membaca tentang anugerah agung dari Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Roma 14. Ada yang mau membacakan buat kita Roma 14? Ada yang di rumah? Biar yang di rumah enggak terlelap. Agnes bisa tolong baca? Karena dia sudah siap di situ. Roma 14 ayat 17. Mic-nya belum dibuka. Oh enggak bisa. Oke, Bu Rosyanti bisa? Oke, silakan Bu. Hah? Oke, masih seperti hari Rabu. Ada kendala dengan audio. Ya. Oke, terima kasih. Yuk kita baca sama-sama Roma 14 ayat 17. Satu ayat saja.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, seperti apa? Apa isinya? Apa ciri khasnya? Apakah itu bicara tentang kekuasaan, kekayaan, kelimpahan, dan sebagainya? Oh, ternyata Rasul Paulus menyingkapkan kepada jemaat di Roma. Dia bukan bicara tentang makanan, minuman, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Tetapi bicara tentang kebenaran. Bicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita memiliki kebenaran tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Mungkinkah manusia hidup tanpa dosa? Di dalam Kristus kita telah diampuni. Bukan karena kita orang yang tidak berdosa. Kita orang berdosa yang telah menerima pengampunan. Kapan kita menerima pengampunan? Ketika kita datang dengan rendah hati. Mengakui Dia sebagai penebus yang telah mati bagi kita. Mengakui dosa kita, bahwa kita telah melakukan dosa. Baik pikiran, perkataan, perbuatan kita. Dan meminta Dia untuk mengampuni kita. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, maka dosa dan kejahatan kita diampuni, dihapuskannya. Jadi kita bisa berkata bahwa kebenaran adalah bicara tentang kehidupan tanpa dosa. Kenapa? Karena kita telah mengalami pembenaran dari Allah. Ingat, pembenaran berarti dijadikan benar. Kenapa bisa? Karena Kristus telah mati membayar dosanya. Dosa adalah seperti sebuah hutang. Maka jika ada pihak yang mau membayarnya, melunasinya, maka Anda tidak lagi memiliki hutang itu. Hutang dosa kita telah dipakukan Yesus di kayu salib. Sehingga kita mengalami pembenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran karena sudah diampuni. Jadi jangan terus-menerus berkata, saya orang berdosa yang terus hidup dalam dosa. Karena berarti Anda menghina dan tidak mengakui korban Yesus. Anda bisa berkata, saya orang berdosa yang sudah diampuni. Dan saya ingin hidup dalam kebenaran. Itu lebih benar. Yang paham katakan amin. Kalau Anda terus berkata, saya ini orang berdosa Pak. Saya ini orang berdosa Pak. Anda berkata Tuhan tidak pernah mengampuni Anda. Anda berkata bahwa Kristus tidak mati bagimu, membayar dosamu. Tapi kita bisa berkata, saya orang berdosa yang patut dihukum mati. Tetapi Kristus telah mati menggantikan dosa saya. Ingatlah cerita minggu kemarin ketika seorang kepala suku menggantikan anaknya yang melanggar yang harus dicambuk. Hukuman tidak dibatalkan, tapi dia menggantikan anaknya. Sehingga anaknya tidak perlu mati. Tapi dia menderita dengan hebat akibat anaknya. Kristus telah mati karena dosa kita. Dan itu menjadi dasar pembenaran, pengampunan di dalam Kristus. Di luar Kristus, orang mendapatkan keselamatan, kebenaran melalui upaya. Usaha yang Alkitab berkata tidak akan tercapai. Karena pembenaran bicara tentang memperdamaikan dirimu dengan Tuhan. Apa yang Anda akan lakukan untuk membenarkan diri dan mendamaikan diri dengan Tuhan? Perbuatan baik kita tidak cukup. Korban kita tidak sempurna. Tetapi hanya satu, kalau Dia memberikan nyawanya menggantikan kita. Hal yang kedua di dalam anugerah agung dari kerajaan Allah adalah kedamaian. Damai sejahtera. Ketika orang sudah diampuni, maka dia mengalami damai. Ketika suami istri saling mengampuni, dalam rumah tangga ada damai sejahtera. Ketika seorang anak diampuni kesalahannya oleh orang tuanya, maka dia bisa merasa lega. Dia bisa kembali memeluk orang tuanya. Ketika sahabat satu dengan yang lain, yang konflik dan kemudian saling mengampuni, mereka bisa berangkulan dan mereka bisa berkata,
sekarang ada damai di antara kita. Kedamaian berarti tanpa tuduhan, tanpa gangguan dari tuduhan hati nurani. Tapi sebelum Anda diperdamaikan dengan Tuhan, sebelum Anda diampuni dan dibenarkannya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, hati nurani kita akan menuduh kita. Hati nurani, betapapun lemahnya, seorang manusia masih memiliki hati nurani. Bahkan orang di luar Kristus pun masih memilikinya. Hanya bedanya, hati nuraninya lemah dan tidak berwibawa. Tapi orang yang sudah disucikan, hati nuraninya menjadi kudus. Dan bisa dipakai untuk mendorong dia datang kepada Tuhan. Rasul Yohanes banyak bercerita tentang hati nurani yang disucikan. Anda bisa membaca kiriman surat-suratnya. Ketika kita tanpa gangguan tuduhan hati nurani, Anda akan hidup damai. Seorang bisa berbuat salah, tapi ketika dosanya diampuni dan dia diperdamaikan, dia bisa berrelasi, berhubungan tanpa tuduhan hati nurani. Dan yang ketiga adalah sukacita tanpa penderitaan mental atau ketakutan yang menyusahkan jiwa. Ini yang membuat orang bisa bersukacita, bukan karena harta. Inilah alasan mengapa seorang Sakeus rela kehilangan hartanya ketika mendapatkan keselamatan. Inilah yang membuat Matius yang juga seorang pemungut cukai. Inilah juga yang membuat Rasul Paulus. Inilah juga yang membuat setiap orang yang mengerti ketika hidupnya diperdamaikan, dibenarkan, dia memiliki kehidupan yang bersukacita. Bahkan di tengah penderitaan seperti jemaat di Makedonia. Dan kita tidak boleh lupa, Galatia pasal yang kelima berkata, sukacita itu adalah buah roh yang diberikan dengan limpah oleh Roh Kudus. Ingat, itu bukan kita yang mengupayakan memompa sukacita, tapi Roh Kudus yang memberikannya. Dalam bahasa lain orang berkata, itu diproduksi, dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tindakan kita cuma membuka katupnya. Katupnya adalah jika dosa diampuni, jika kita mau datang mendekat kepada Tuhan, maka sukacita itu akan meluap dari dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak semata-mata ditentukan oleh situasi di luar kita. Apalagi oleh perasaan. Perasaan itu selalu tidak menentu. Ingatlah, perasaan itu bukan sukacita. Atau maksudnya sukacita itu bukanlah perasaan. Itu bagian saja. Orang bisa tidak merasakan hal-hal yang dari luarnya memberikan kemungkinan untuk bersukacita. Tetapi dari dalamnya dia bisa bersukacita. Maksudnya situasi, kondisi tertentu kadang-kadang seperti jemaat di Makedonia. Dalam keadaan susah, menderita, dalam kemiskinan yang hebat. Ada sukacita dalam hidup mereka. Apakah pagi ini kita masih punya sukacita surgawi? Kalau Anda baca surat Filipi, kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bicara banyak tentang sukacita. Baik bagi dirinya sendiri yang masih terpenjara, maupun kepada jemaat di Filipi. Kalau Anda kehilangan sukacita, Anda kehilangan sepertiga kekayaan sorga. Halo? Anda kehilangan sepertiga dari kekayaan sorgawi kalau Anda tidak memiliki sukacita. Kalau Anda beranggapan sukacita baru melimpah kalau saya punya barang baru, barang bagus, harta benda mahal. Satu hari kalau itu hilang atau berubah, sukacitamu juga habis. Tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena tidak ada lagi penderitaan atau ketakutan, karena penghukuman yang kekal. Karena dosa-dosa yang kita telah perbuat, membuat kita bisa bersukacita dengan limpah. Gaya hidup dari jemaat di Makedonia yang menginspirasi kita adalah gaya hidup yang melayani. Bisa jadi berkat kalau mau melayani. Seluruh perusahaan yang mengerti
menggunakan filosofi melayani pelanggannya, pasti maju. Anda lihat toko usaha, warung kecil, warung besar. Kalau dia menggunakan filosofi mementingkan pelanggannya, melayani pelanggannya, maka mereka pasti berhasil. Semangat melayani ini adalah sebuah teladan dari sorga. Betapapun hebat produk yang dihasilkan oleh sebuah usaha, kalau tidak disertai dengan sikap melayani pembeli, masih banyak orang lain yang akan menyodorkan hal yang baik seperti itu. Sesuatu yang berkualitas harus dibarengi juga dengan pelayanan yang baik. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri dari 2 Korintus 8. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita ingat tentang orang Samaria. Di tengah pemahaman orang-orang Israel atau Yahudi di zaman itu tentang Samaria yang adalah bangsa kelas 2. Bukan keturunan Abraham secara murni. Berawal dari perpecahan kerajaan 10 suku. Kemudian mereka dibuang ke negeri Asyur. Ketika mereka kembali, mereka sudah bercampur baur. Sehingga orang Yahudi menganggap kamu bukan orang keturunan Abraham. Tapi mereka memiliki situs-situs sejarah, warisan-warisan ritual di Gunung Gerisim. Mereka memiliki sumur yang dibuat oleh Yakub dan Yakub sendiri telah minum. Sebagai bapak leluhur Israel, mereka berpedoman. Kami juga orang-orang yang memiliki janji Abraham. Tapi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang terpinggirkan. 500 tahun kira-kira gap ini terjadi. Dan Yesus datang untuk menghancurkan tembok itu. Saudara bayangkan 5 abad. Warisan perseteruan, pengucilan, diskriminasi yang diterima oleh orang Samaria, oleh orang Yahudi. Tapi Yesus merobohkan tembok itu. Dan dia mengangkat orang Samaria dalam sebuah kisah. Membandingkannya dengan imam, membandingkannya dengan orang Lewi. Yang notabene 2 orang ini adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah. Tapi ketika di depannya ada korban perampokan, mereka meninggalkan. Imam meninggalkan dengan semua alasannya. Orang Lewi menjauh dan meninggalkannya. Kemudian datang orang Samaria dalam perjalanan bisnis. Menunggang keledai untuk pergi ke satu kota. Kemudian dia melihat orang ini. Dan kemudian kita membaca ayat 33. Mari kita baca untuk membuat kita lebih jelas. Lukas pasal 10 ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kemarin waktu saya membaca kata ini sesuatu yang meskipun saya sudah membaca yang berulang-ulang. Tapi dia menjadi sesuatu yang seperti muncul. Membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya lihat, perhatikan. Orang ini tergerak oleh belas kasihan, membalut lukanya, menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, dan dia sendiri turun. Karena keledai nggak bisa dinaikin oleh orang 2. Jadi konsekuensinya dia harus turun. Dia menuntun keledainya sampai ke tempat terdekat di mana dia bisa dirawat. Dan siapa yang merawatnya? Ternyata dia sendiri. Ketika saya membaca ada kata dan merawatnya, saudara pasti lewat baca itu. Karena saya berkali-kali membacanya juga. Ya kemudian yang teringat, kemudian dia kasih uang. Dan kemudian berkata kepada pemilik penginapan, tolong rawat dia. Kalau kurang nanti aku tambahin lagi. Tapi di sini ada kata, dia yang merawatnya. Saudara bisa bayangkan, apakah orang ini tidak cukup baik?
Dia bukan saja merelakan keledainya dipakai. Dia bukan saja rela yang berjalan menuntun keledai dan orang korban itu yang ada di atasnya. Dia bukan saja rela mengeluarkan uang 2 dinar. Tetapi dia mengambil kesempatan sebelum berangkat. Dia merawatnya. Nah, baru keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara lihat, ketika Anda berbuat baik, ingatlah tentang orang Samaria ini. Apakah ini sebuah metafora kosong? Kalau Tuhan bicara tentang hal perumpamaan, Dia ingin kita menjadi seperti orang Samaria itu. Tidak berperilaku seperti imam yang tahu kebenaran, melakukan ritual atau lewi, tapi tidak memiliki belas kasih dan kerelaan untuk melayani. Kalau Anda disebut melayani, pujiankah, khotbahkah, musikkah? Anak-anak yang nyanyi tamborin, main tamborin, mereka sudah datang jam 6:04. Melayani. Mereka latihan berapa hari sebelumnya. Melayani berarti Anda memberikan waktu lebih, memberikan tenaga lebih. Kalau Anda melayani dengan pemikiran untuk mendapat pujian dan kemuliaan, itu salah. Seorang pengkhotbah yang melayani jemaatnya, memberikan waktunya berjam-jam, berhari-hari untuk belajar. Supaya bisa membagi, supaya bisa memberi. Tentu sekedarnya jauh lebih mudah. Nyanyi sekedarnya, main musik sekedarnya, melayani sekedarnya, berkhotbah sekedarnya, berbakti sekedarnya, bekerja cari uang sekedarnya, masak sekedarnya, dan seterusnya. Banyak kali orang ingin melakukan sekedarnya saja. Tapi melayani berarti di sana ada kerelaan. Ada pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita tabu kalau bicara tentang uang di gereja. Tapi 20% dari perumpamaan Yesus bicara tentang uang. Bedanya ini. Orang menggunakan perumpamaan Yesus tentang uang untuk hal-hal yang salah. Tapi Tuhan bicara tentang uang dalam perumpamannya supaya kita tidak menjadi tamak dan menggunakannya sebagai bendahara Tuhan. Supaya di tengah kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di tengah masyarakat, biarlah Tuhan dipermuliakan. Nanti kita membaca bagian terakhir dari sini. Saya mau selesaikan, karena kalau enggak nanti nyambung lagi. Kita bisa lihat bagian yang ketiga dari hal yang kedua ini. Bersaksi lewat profesi dan pekerjaan. Jadi artinya dia bukan saja bicara, tetapi hidupnya melalui pekerjaan yang didedikasikannya, diabdikannya, dia bisa menjadi saksi yang hidup. Sadarilah bahwa Anda adalah pekerja di ladang Tuhan. Oh, saya bukan pendeta, Pak. Katanya kepada mereka, Lukas 10, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Logika sederhananya, jika di sebelahmu ada tuaian yang bakal membusuk dan kemudian jatuh mati. Apakah Anda berkata, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya bukan lulusan sekolah Alkitab. Biarkan dia mati di sebelah saya tanpa mendengar kabar baik. Anda bisa menolong dia, bukan dengan memberi makanan saja. Tapi Anda bisa berkata, kalau engkau percaya kepada Juru Selamat yang mengasihimu. Sehingga kalaupun kau mati, kalaupun Anda mati karena sakit, karena situasi ini, Anda menerima keselamatan yang kekal. Dalam konteks itu, kita adalah pekerja di ladang Tuhan. Ketika orang tuamu, saudaramu, adikmu, anakmu, orang di dekatmu berteriak mencari jalan yang lurus, merindukan jalan keselamatan, Anda bisa bicara sedikit. Anda bicara tentang apa yang Anda alami dalam Kristus. Tidak menggurui,
Bukan bicara tentang agama, tapi bicara tentang perbuatan Kristus dalam hidupmu. Anda bisa menolong mereka supaya tidak mati sia-sia dalam kekekalan. Kalau orang itu percaya atau tidak, itu adalah hak dia. Saya ingin berkata bahwa profesi atau pekerjaanmu adalah ladang pelayanan. Ibu rumah tangga bisa menjadikan rumah tangganya sebagai ladang pelayanan. Ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam yang melayani Tuhan dan orang-orang di dekat kita. Kalau Anda sebagai pengusaha, kalau Anda sebagai pegawai, sebagai pemimpin, pekerjaanmu adalah pelayananmu. 2 Korintus pasal 5 berkata, kita adalah utusan Kristus. Ketika orang melihat saudara, orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Mari kita melihat orang-orang yang melayani sesuai dengan panggilan dan kasih karunia-Nya. Berpedoman dengan Matius 5 ayat yang ke-16. Saya ingin mengajak kita untuk melihat orang-orang yang telah mendengar khotbah Yesus di bukit ini. Dan kemudian mereka melakukannya. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Supaya kita jelas, kita selamat karena anugerah. Karena perbuatan Tuhan di kayu salib buat kita. Sesudah kita diselamatkan, Tuhan panggil kita untuk hidup berbuat baik. Gak boleh dibalik ya. Di luar Kristus orang berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Di luar Kristus orang berbuat baik untuk supaya mendapat perkenanan Tuhan. Tapi kita berbuat baik karena pertama kita sudah diselamatkan, kita menerima perkenanan Tuhan. Kita membagi apa yang Allah beri dalam hidup kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Ingatlah Anda yang berbuat baik, Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Kalau Anda berkata bagaimana cara saya memuliakan Tuhan? Saya nggak pinter nyanyi Pak, saya nggak bisa main gitar, main musik Pak. Hiduplah dengan benar, jadilah terang yang bercahaya di lingkunganmu, maka Anda memuliakan Bapa. Halo? Bisa? Bisa. Memuliakan Tuhan, tapi saya nggak bisa nyanyi. Mungkin seumur hidup Anda nggak pernah berdiri di sini menyanyi, memimpin nyanyian. Nggak ada masalah. Anda bisa memuliakan Tuhan di kantormu, di tokomu, di perusahaanmu, di rumah tanggamu, di lingkungan RT-mu, di PKK, ibu-ibu, posyandu seumpama begitu. Anda bisa jadi berkat di sana. Memuliakan Bapa yang di sorga. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Mari kita baca. Mungkin baru pertama kali saya khotbahkan ayat ini. Walaupun ayat ini ditulis di amplop persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya menyampaikan ini dalam konteks yang benar. Tidak mempretelinya. Jangan menjadikan persembahanmu, pemberianmu untuk mendapat lebih banyak. Salah. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah memutarbalikkan kebenaran itu. Ketika gereja membutuhkan dana untuk pembangunan, saya tidak pernah ingin memakai ayat ini supaya kita memberi dengan janji Anda akan berlimpah. Tetapi kenapa kita memberi? Karena itu salah satu cara memuliakan Tuhan. Kalau kita tulus di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberinya. Karena Allah tidak pernah mau berhutang. Ini prinsipnya. Tapi jangan berjudi dan bertransaksi dengan Tuhan. Jangan memberi 1.000 untuk mengharapkan 10.000.
Jangan melayani 1 jam untuk mendapatkan lebih banyak berkat Tuhan. Tapi kita melakukannya dengan pemahaman ibadah, pemberian, pelayanan adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Soal bagaimana dia membalasnya dan berapa banyak, itu bagian dia. Kita tidak perlu campur tangan di situ. Sekiranya dia mengizinkan kita untuk melakukannya terus-menerus dan belum melihat kegenapan dari ayat ini, tetaplah setia melakukannya. Karena kalau Anda memberi hanya untuk mendapatkan, Anda tidak tulus. Kalau Anda menolong orang lain untuk mendapat pujian, Anda tidak tulus. Seorang ibu merawat anaknya. Anaknya tidak pernah tahu berterima kasih sampai umur tertentu. Baru nanti udah besar anaknya bisa bilang terima kasih. Tapi seorang ibu, seorang ayah akan melakukannya. Meski anaknya tidak bisa berkata terima kasih. Kenapa kita tidak bisa tulus dengan Tuhan, dengan pemberian kita? Karena ada pengajar-pengajar sesat yang salah. Yang menanamkan ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan katanya. Pekerjaan proyek-proyeknya untuk kepentingan diri. Mendorong orang memberi lebih banyak supaya mendapat lebih banyak lagi. Sebuah transaksi yang kotor dengan menggunakan ayat Alkitab. Tapi kalau kita memberi, kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, karena kita berkata, datangnya dari Tuhan. Semua datang karena Dia memilikinya. Dialah yang empunya hidup kita. Ayat 10 itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah menggunakan apa yang kita punya untuk memuliakan Dia. Mari kita baca Lukas pasal 8. Ini ayat yang mungkin kita lewat. Satu hari saya ingin membahasnya agak dalam. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata mereka bisa melayani Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada 12 murid. Ada 70 murid. Ada ribuan orang yang beriringan atau selalu berduyun-duyun mendengar Yesus berkhotbah. Bisakah Anda berpikir bahwa di situ juga ada para wanita? Dan Lukas membeberkan sebuah fakta. Banyak wanita yang telah diselamatkan, mengabdikan hidupnya juga dalam rombongan Yesus. Mereka tidak berkhotbah, karena mungkin mereka tidak bisa berkhotbah, tapi mereka melakukan apa yang mereka bisa. Termasuk Yohana, istri dari bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Jadi kita bisa melihat bahwa orang bisa mengambil bagian sesuai dengan kasih karunia yang ada dalam hidupnya. Satu contoh, waktu Petrus dipanggil dan ada seorang wanita di kota Yope, itu meninggal. Kemudian Petrus diceritakan. Saya baca saja Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani namanya jadi Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Spesifik yang dia lakukan, saudara. Bisa bantu klik? Ya. Ayat 39 saya lompat. Jadi setelah sampai di sana dibawa ke ruang atas, ke rumah ini, ternyata dia sudah meninggal. Waktu meninggal Petrus dipanggil. Dan kita baca. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi Dorcas adalah seorang yang melayani, jadi berkat buat para wanita janda dengan membuat pakaian. Tentu dengan hati penuh kasih. Sehingga para janda ini ingat kebaikan Dorcas. Waktu dia meninggal, mereka menangis di depan Rasul Petrus dan Rasul yang lain. Ini baju yang mereka buat, ini baju yang dia buat, ini baju yang dia buat. Saudara, artinya apa? Orang ini bisa jadi berkat buat orang lain dengan keterampilan yang dia punya.
Tuhan pasti kasih kita kemampuan dan keterampilan. Satu dengan yang lain berbeda. Tapi gunakanlah dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Ya, apa saja. Anda bisa ngajari anak-anak belajar calistung ya, calistung, baca, tulis, berhitung. Ajarin anak-anak. Perlu bayaran enggak? Enggak usah juga, karena itu lingkunganmu tinggal. Kalau Anda pintar bahasa Inggris, mungkin ajari anak-anak bahasa Inggris. Bisa mengerti komputer, ajarin anak-anak mungkin. Hal-hal yang Anda bisa bagi, tenaga, waktu, pikiran. Itu akan menolong mereka. Dan kemudian mereka ingat. Wah, Dorcas. Kalau ingat Dorcas, ingat Tabita, ingat tentang dia seorang penjahit yang menolong para janda miskin. Nah, saudara tahu tentang kisah ini kan? Sakeus. Dia seorang yang ketika bertobat, dia berkata kepada Tuhan begini, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang-orang miskin. Menurut saudara, dia kehilangan separuh harta kan? Kemudian belum cukup di situ dia berkata, kalau ada orang yang kuperas sebagai pemungut pajak, sangat mungkin dia memeras, sangat mungkin dia menyalahkan guna wewenangnya. Karena pemungut cukai untuk kepentingan orang-orang penguasa Romawi sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena seringkali menyalahgunakan wewenang. Harus nagih 100, ternyata rakyat ditagih 150. Memeras. Dan dia kaya, salah satu dengan cara memeras, memanipulasi, dan menyalahgunakan. Dan dia berkata, kalau ada orang kuperas, kuganti 4 kali lipat. Hartanya sudah tinggal separuh, tapi dia masih rela mengganti 4 kali lipat. Kalau pakai hitung-hitungan dia bangkrut. Betul ya? Dia sudah hilang separuh, dia masih akan mengganti 4 kali lipat. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia telah diselamatkan. Sukacita karena keselamatan. Waktu Tuhan berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Karena anak ini pun adalah anak Abraham. Dia layak untuk menerima keselamatan. Sakeus bersukacita, semua dosa dan kesalahan yang dia perbuat terhapuskan hari itu. Karena Tuhan mengampuni dia. Dan sukacita itu meluap dalam hatinya. Dan bagi orang yang bersukacita seperti ini, harta yang didapat dengan cara berdosa, rela dia lepaskan lagi. Karena dia telah mendapatkan harta yang kekal. Itu kuncinya. Lukas ketika dia bertobat, dia mengiring pelayanan Paulus dan para rasul menjadi orang yang setia. Apakah sebagai tabib dia tidak menolong para rasul? Ingat Paulus dan kawan-kawan seringkali dipukul, disiksa, dicambuk 39 kali. Sehingga tubuhnya penuh dengan luka-luka. Lukas ada di sana. Lukas pasti menolong dia. Seorang teolog ketika dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, dia menuliskan semua mencurahkan kemampuan pengenalan dia akan firman Tuhan, melebihi para rasul yang lain. Jangan rugi kalau Anda belajar banyak, karena Anda bisa membagi banyak. Kalau Anda tidak belajar dan tidak memiliki skill, kemampuan apapun, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang? Ya, hidup ini adalah bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk memberi. Anda punya pengertian, pengetahuan, keterampilan, bisa membaginya kepada orang. Tuhan kiranya memberkati kita. Jadilah berkat sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini ketika kita berdiri, kita berkata, terima kasih buat keselamatan, buat anugerah dan perkenanan Tuhan. Aku ingin menggunakannya sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan percayakan. Intinya saya mendorong setiap kita, jadilah saksi, jadilah berkat dengan perkataan dan perbuatan kita. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Mulai dari yang kecil. Enggak perlu pergi ke bangsa-bangsa asing dulu. Tapi Anda bisa melihat K3-mu dulu. Keluarga, kawan, kenalan, orang di sekitarmu. Kalau Anda di dekatmu ada ibu-ibu PKK, terlibatlah di sana. Jadi berkat. Kalau ada posyandu, bantu di sana. Ya kan? Halo? Jangan jadi orang
yang berkata, oh itu bukan level saya. Enggak, kita jadi berkat mulai dari yang kecil. Biarlah terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ambillah dan pakailah kami. Setelah Tuhan mengampuni dan menguduskan kami, mendamaikan kami dengan Engkau, kami mau menyerahkan terus-menerus hidup kami. Karena semua datang dari Tuhan, kemampuan, keterampilan, kekayaan, talenta. Dan biarlah kami menggunakannya sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Supaya satu hari kami boleh berbangga hati, bersuka cita, karena telah melakukan apa yang Tuhan suruh kami perbuat. Berkatilah anak-anak-Mu kami semua ya Tuhan, yang hadir di gereja pagi hari ini, yang ada di rumah masing-masing, dimanapun kami. Biarlah Tuhan mendorong kami untuk membagi apa yang Allah telah beri dalam hidup kami. Keselamatan yang kekal, kebaikan-kebaikan yang kami terima, kasih karunia yang kami terima, biarlah itu juga meluap melalui hidup kami. Tuhan, baharui kami dengan semangat yang didorong oleh belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang akan binasa tanpa Kristus. Berkati ya Tuhan, pekerjaan, rumah tangga, usaha, semua yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, dimanapun, biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa hamba bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua. Bagi Tuhanlah pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Berkati kami, supaya kami jadi berkat dimanapun kami. Para pemusik, pemuji, penyanyi, tamborin, multimedia, asyir, semua kami yang hadir, Tuhan memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah anak, ibadah remaja, ibadah petang hari, biarlah Tuhan bekerja dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Yang di rumah, biarlah Tuhan juga memberkati semuanya dengan anugerah dan kebaikan-Mu. Persembahan-persembahan kasih kami, syukur kami, pujian kami, biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kita, supaya kita bisa menjadi berkat. Sampai Tuhan datang, membawa kita masuk dalam kemuliaan kerajaan-Nya, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin